Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Kembali lagi dengan Bu Kalida dalam pembelajaran IPS. Materi kita kali ini adalah letak dan luas Indonesia bagian 1. Yang pertama kita akan bahas adalah mengenai peta, mengenai fungsi peta dan komponen-komponen peta. Ayo kita bahas bersama-sama anak-anak. Nah, sebelumnya ada wawasan mengenai peta. Ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta disebut kartografi. Orang yang ahli membuat peta disebut kartograf. Nah, perlu diingat nih, ilmu yang mempelajari peta kartografi, orang yang mempelajari peta kartograf. Nah, kita bahas tentang pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, ini adalah peta. Nah, perlu kita ketahui bersama, peta pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia pada tahun 2300 sebelum Masehi dengan bahan baku tanah liat. Nah, kemudian di sini ada gambar peta, ada gambar globe, ada gambar atlas. Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar, bisa berupa dari kertas, kanvas. Nah, seperti ini peta. Kalau globe adalah tiruan bumi. Kemudian kalau atlas adalah kumpulan dari peta yang sudah dibukukan. Nah, itu ya, jadi bedanya peta dengan atlas adalah kalau peta masih berupa lembaran, kalau atlas itu sudah petanya sudah dikumpulkan menjadi satu menjadi buku. Oke, itu bedanya. Terus fungsi peta. Fungsi peta ada beberapa. Satu, untuk mengetahui lokasi suatu wilayah atau tempat. Dua, membantu seseorang menghubungkan objek yang berdekatan secara astronomis. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai garis astronomis suatu wilayah. Garis astronomis itu bisa ada garis lintang, garis bujur. Nah, yang keempat, membantu mengetahui gambaran alam maupun buatan di permukaan bumi. Gambaran alam maupun buatan. Gambaran alam itu misalnya pegunungan, sungai, danau. Kalau yang buatan ada danau buatan. Danau buatan yang kita sering sebut dengan waduk, ada waduk Gajah Mungkur, waduk Sermo, gitu. Terus 5, dapat memberikan gambaran potensi sumber daya alam di suatu daerah. Terus yang keenam, memberikan kemudahan dalam merencanakan desain pembangunan jalan. Nah, kita akan maksud pada komponen peta. Komponen peta ada beberapa di sini yang Ibu akan jelaskan. Ada judul peta, skala peta, orientasi peta, simbol peta, insert peta, garis koordinat peta, ada legenda, sumber peta, dan tahun pembuatan. Ayo kita bahas bersama satu persatu. Nah, dari judul peta menunjukkan isi suatu peta. Ini judul peta biasanya ada di atas ini, nggih. Kalau di sini contohnya ada judulnya Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Pokoknya judul itu biasanya ada di atas, menunjukkan suatu yang akan kita bahas, misalnya isi suatu peta. Nah, selanjutnya ada skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, misalnya ada skala peta 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 10 km di lapangan. Nah, rumus menghitung skala peta ada skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya atau berbanding jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya bisa dicari dengan jarak pada peta dibagi skala. Terus jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Nah, ini ada contoh soal menghitung skala peta. Misalnya jarak kota A dan kota B 20 cm, sedangkan jarak sesungguhnya ketika diukur di lapangan 200.000 cm. Berapa besar skalanya? Nah, rumus skala gimana? Jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Nah, skalanya jarak pada petanya berapa? 20 cm dibagi jarak sebenarnya berapa? 200.000 cm sama dengan, nah ini 1/10.000. Jadi skala petanya adalah 1/10.000.
Terus misalnya lagi ada jarak kota Mangga dan kota Curug pada peta ialah 30 cm. Sedangkan jarak sesungguhnya di lapangan adalah 15 km. Berapa skalanya? Rumusnya masih sama. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Misalnya jarak pada peta 30 cm, jarak sebenarnya 15 km. Nah, perlu diketahui untuk mencari skala semua harus disamakan satuannya. Satuannya adalah cm. Kalau di sini ada 15 km harus kita jadikan cm dulu. Kalau 15 kilo berarti ada 1.500.000 cm. Nah, perbandingannya 30 banding 1.500.000. Nah, ketemunya skalanya adalah 1 banding 50.000. Seperti itu nggih. Skala peta ada dua, skala angka dan skala garis. Kalau skala angka berbentuk angka, 1 banding 3.000, 1 banding 5.000, nah itu skala angka. Kalau contohnya seperti ini. Terus kalau skala garis gimana? Ini contohnya. Berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Biasanya ini letaknya ada di kolom legenda. Nanti kita bahas kolom legenda itu seperti apa. Nah, kita masuk pada orientasi peta. Orientasi peta itu sama dengan penunjuk mata angin. Arah utara, arah selatan ada di mana. Biasanya nanti kodenya ada U, panah ke atas, terus ada kode U. Nah, itu adalah orientasi. Seperti ini bentuknya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti mata panah. Nih, ada yang seperti ini. Nah, ini ya contohnya. Banyak macamnya. Nah, selanjutnya ada simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta itu digunakan untuk memahami isi peta. Nah, simbol peta ada simbol titik, simbol garis, simbol warna, simbol area. Ayo kita bahas bersama tentang macam-macam simbol peta. Nah, dari simbol peta 4 titik. Nah, ada berbentuk seperti ini, misalnya ibu kota negara berbentuk kota, ibu kota provinsi seperti ini tandanya. Nah, kalian bisa baca-baca di buku paket IPS atau nanti bisa cari-cari di internet atau sumber belajar lainnya. Nah, terus ini ada simbol garis. Simbol garis itu bisa berupa sungai, ada jalan raya, terus ini batas negara, batas provinsi. Nah, ini ya. Terus simbol warna. Simbol warna ini menentukan biasanya untuk menentukan keadaan suatu daratan. Kalau misalnya laut itu nanti warnanya biru. Terus misalnya untuk daerah dataran, misalnya dengan ketinggian 0 sampai 100 meter, nanti warnanya apa gitu ya. Nanti misalnya untuk dataran rendah nanti warnanya kuning. Atau nanti untuk sungai yang paling dalam nanti warnanya biru tua misalnya, seperti itu ya. Terus ada simbol area, ini menunjukkan ilustrasi dari suatu objek di lapangan, misalnya danau bentuknya seperti ini ada rawa, terus sawah, formasi batuan kapur. Nah, seperti ini ya. Terus kita masuk pada insert peta. Insert peta merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, misalnya ini ada contoh peta. Ini peta nih, ini peta Pulau Kalimantan. Biasanya insertnya ada di bawahnya atau di samping kanan kirinya. Itu biasanya adalah gambaran keseluruhan dari objek yang kita tampakkan di sini. Kecil di sini biasanya, berbentuk peta kecil di sini atau di sini biasanya, kalau nggak di sini. Ini ada insert peta. Terus ada garis koordinat. Itu adalah antara garis lintang dan garis bujur. Nah, ini garis ini adalah koordinat peta. Ya. Tuh, oke. Garis lintang itu membagi lintang utara dan lintang selatan, bujur barat, bujur timur. Nah, itu ya. Itu koordinat peta. Garis-garis ini ada ya. Terus ada legenda. Nah, legenda ini biasanya letaknya berada di bawah. Ini sebagai sumber informasi, keterangan semua objek yang ada di peta. Ini simbol-simbol tadi masuknya di legenda, kotak legenda. Ini isinya simbol-simbol peta tadi ada di sini.
keterangan-keterangannya, ada gunung, kondisi jalan, dan sebagainya. Nah, itu di situ. Nah, sumber peta ini menunjukkan nih, sumber peta dan tahun pembuatan biasanya berdekatan. Di bawah pojok, kalau nggak di bawah